Sebenarnya apa sih kebutuhan perempuan dalam sebuah hubungan? Di video kali ini aku mau ngobrolin soal kebutuhan perempuan dalam relasi berpacaran ya, terutama karena dinamikanya kalau dalam relasi suami istri sedikit berbeda, walaupun nggak akan jauh berbeda sih kalau dilihat dari kebutuhan dasar sebagai seorang perempuan. So, tonton terus video ini dari awal sampai akhir untuk tahu apa yang dibutuhkan oleh perempuan dalam sebuah hubungan. Halo semua, aku Erika, aku adalah seorang konselor dan aku senang banget berbagi berbagai topik ya, terutama mengenai perempuan. Kalian bisa follow Instagram aku di @erikasinaga10 atau di singlewoman.id. Kalian bisa lihat postingan-postingan aku di sana, terutama tentang perempuan dan singleness. Langsung saja kepada kebutuhan-kebutuhan apa sih yang perempuan butuhkan dalam relasi berpacaran. Yang pertama adalah komunikasi dan emotional support. Kita tahu bahwa perempuan itu adalah makhluk yang sangat-sangat sensitif ya, pada umumnya sangat sensitif dan secara emosional itu sangat-sangat sensitif. Maka perempuan itu sering banget dalam relasi merasa kurang dipahami, kurang disayang, kurang dimengerti gitu ya, kurang diperhatikan gitu, karena memang emotional support itu sangat dibutuhkan oleh perempuan. Dan juga komunikasi yang jelas. Makanya ada banyak perempuan yang kayak masalahnya itu tuh bukan pacarnya tuh kurang memperhatikan, tapi komunikasinya kurang lancar. Nah, komunikasi yang lancar maksudnya gimana? Bukan hanya si perempuan ini pengen bisa menceritakan semua harinya, tapi sebenarnya juga ada kebutuhan untuk pasangannya pun menceritakan hal yang sama atau berbagi juga tentang harinya kepada si perempuan. Tapi bukan berarti jadi kayak si cowok harus cerita semua detailnya sih ya. Setidaknya tahulah apa yang terjadi, kalau lagi ada masalah coba dibahas, coba dibicarakan. Kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan tentang trust and honesty gitu ya. Perempuan itu butuh loh pasangan yang memang bisa dipercaya. Makanya kalau bisa sebisa mungkin ya memang jangan berbohong gitu loh. Jangan sampai kamu menutupi banyak hal kepada pasangan kamu. Tolong sampaikan dengan jujur. Kadangkala kalaupun misalnya melakukan kesalahan dan kamu jujur ya, perempuan itu memaafkan juga gitu. Tapi kalau misalnya udah bohong sekali itu sulit lagi untuk percaya. Dan memang ya dalam relasi siapapun itu ya memang membutuhkan kan rasa percaya satu sama lain. Jangan sampai ada perselingkuhan, ada kebohongan. Jadi tetap jujur dan bisa dipercaya sebagai laki-laki gitu. Yang selanjutnya adalah respect dan equality. Maksudnya gimana? Teman-teman, perempuan itu pengen banget sebenarnya dihargai gitu ya. Bukan berarti dihargai dengan terlalu disanjung gitu. Enggak kayak gitu konsepnya, tapi dihargai sebagai seorang pribadi yang juga merdeka. Seorang pribadi yang juga independen, dan seseorang yang memang posisi itu sebenarnya setara sama laki-laki gitu loh. Kita sebagai perempuan ya bukan berarti kita jauh di bawah laki-laki gitu. Kita juga berhak untuk mendapatkan akses pendidikan yang baik. Kita juga dihargai sebagai seseorang yang bisa berpendapat. Kita juga dihargai sebagai seseorang yang mampu untuk menyelesaikan hal-hal tertentu yang juga kompleks gitu. Jadi jangan langsung dibatasin karena kita adalah seorang perempuan. Jadi kalau misalnya teman-teman laki-laki nih terbiasa untuk kayak berdiskusi, memposisikan diri sebagai posisi yang setara dengan pacar, mencari tahu pendapat pacar kamu dan memutuskan bersama keputusan-keputusan yang akan kalian ambil, itu tuh benar-benar disenengin sama perempuan ya. Jadi jangan abaikan, jangan kayak udah lo kamu ikut aja gitu, aku udah putuskan menurut aku ini yang terbaik, tapi kamu nggak pernah nanya pendapat, kamu nggak pernah berdiskusi dengan pasangan kamu. Itu akan menyulitkan sekali karena ya dia juga butuh gitu loh untuk pendapatnya didengar. Yang selanjutnya adalah physical intimacy dan juga emotional intimacy. Nah, jadi nggak cuma soal physical intimacy ya teman-teman. Jadi nggak cuma soal dirangkul atau gandengan tangan ketika jalan gitu. Tapi juga emotional intimacy itu maksudnya gimana? Jadi berbagai rasa yang dirasakan itu bisa dibagikan. Ketika kalian mengekspresikan rasa sayang, kalian mengekspresikan betapa kalian membutuhkan pasangan kalian, betapa kalian terkoneksi secara emosi, ketika kalian sedih kalian juga bersama-sama, ketika kalian tertawa kalian juga bersama-sama, ada hal-hal yang lucu kalian bisa bahas bersama dan tertawa bersama, itu tuh sangat-sangat menyenangkan bagi seorang perempuan. Jadi jangan berpikir bahwa perempuan itu hanya butuh ketika kamu seneng, kamu banyak uang, kamu bisa jajanin dia,
maka di saat itulah kamu berharga bagi perempuan. Enggak gitu loh, justru di setiap saat up and down, menurut aku perempuan yang baik akan menemani dan akan dengan senang hati menemani perjalanan kamu di setiap kondisi emosi itu. Jadi libatkan dalam setiap konteks kehidupan kamu. Nah, perempuan memang banyak yang bergantung sama pasangan, tapi masih dalam konteks yang sehat. Ada momen dimana kita pengen banget bareng sama pasangan kita, tetapi juga ada momen dimana kita tuh dihargai sebagai manusia yang independen, sebagai manusia yang punya personal space, sebagai manusia yang emang perlu berjarak juga kadang dengan pasangan gitu. Jadi bukan berarti kita harus terus-menerus nempel dengan pasangan kita. Ya, ada momen dimana seorang perempuan itu butuh untuk diberikan ruang gitu loh, untuk menyendiri, ada ruang juga untuk pergi bersama teman-teman, nggak harus kayak selalu tuh harus diem-dieman atau ada yang ngambek kalau misalnya salah satunya tuh lagi keluar gitu, atau jalan sama teman. Nah, sebagai seorang perempuan kita tuh butuh banget ruang untuk dipercaya bahwa aku juga oke loh untuk solo traveling misalnya, aku juga oke loh untuk weekend itu nggak selalu harus bareng gitu. Dipercaya untuk bisa jalan sama teman-teman, dipercaya untuk melakukan hobi sendiri, dipercaya untuk melanjutkan hidup tanpa harus selalu 24/7 bersama dengan pasangan, terutama pacar. Hal yang juga dibutuhkan dan pengen banget oleh perempuan ketika punya pasangan adalah di support untuk personal growth and goals ya. Kita sebagai perempuan, teman-teman, gak semua perempuan itu pengennya segera nikah. Jujur ada juga perempuan-perempuan yang memang boleh gak sih kayak selesai kuliah S1, S2 dulu baru kita menikah, atau sembari melanjutkan pendidikan tinggi aku pengen didukung untuk melanjutkan pendidikan sembari menikah ataupun berpacaran gitu. Nah, kita tuh butuh banget pasangan kita tuh untuk mengerti bahwa kita juga punya impian. Kita juga punya impian yang besar, kita juga nggak terbatas. Walaupun dalam pelaksanaannya nanti ya mungkin ada kesepakatan-kesepakatan ataupun aturan-aturan yang diberlakukan di antara dua orang yang berpasangan ini. Tapi nggak apa-apa. Setidaknya tunjukkan bahwa kamu mendukung bahwa aku layak, aku boleh, dan aku oke juga untuk punya impian yang besar sebagai seorang perempuan. Wah, kalau bisa dapat pasangan yang kayak gitu tuh benar-benar menyenangkan sekali ya. Berikutnya, ini adalah pasangan. Kita tuh seneng banget kalau dalam relasi itu pasangan kita tuh bisa memberikan rasa pengertian dan juga mendengarkan gitu loh. Ketika misalnya kita lagi ada hal yang kita kesalkan, dia nggak langsung mengalihkan ke topik yang selanjutnya. Kayak, iya aku jujur kesal banget sama teman aku, dia bikin aku sakit hati. Terus dia langsung mengabaikan dengan bilang, udahlah kayak baru tahu aja gitu. Terus langsung bahas, nanti kita makan di mana. Itu tuh menyebalkan sekali gitu loh. Bukan berarti kita harus selalu didengarin gitu loh, mencak-mencak atau marah-marah, enggak. Tapi mengerti bahwa ada momen dimana kita sebagai perempuan butuh didengarkan, dimengerti, diterima perasaannya, dan gak langsung buru-buru dialihkan ke topik lain, atau langsung di skip, atau langsung dinasehatin baiknya gimana. Kadang kita memang butuh untuk rilis tension dan bahkan juga untuk mengeluarkan unek-unek aja tanpa solusi juga nggak apa-apa. Abis itu oke, kita bisa lanjut, kita udah lega, udah berpikir lagi dengan jernih dan lanjutin aktivitas berikutnya gitu loh. Tapi dengan punya partner yang bisa mendengar dan mengerti, nggak langsung judgmental, nggak langsung memojokkan, langsung menasehati, itu tuh sangat-sangat diidamkan oleh wanita manapun. Hal lain yang diinginkan oleh perempuan dalam berpasangan atau berrelasi adalah adanya kemungkinan untuk berbagi value ataupun nilai yang dipegang dan juga ketertarikan yang sama. Salah satu momen dimana kamu tuh merasa disayang banget adalah ketika apa yang kamu sukai juga disukai oleh pasanganmu. Iya gak sih? Kamu suka baca, dia juga ya mungkin awalnya gak terlalu suka, tapi jadinya mencoba juga untuk interest dengan apa yang kamu baca, dan mendengar ketika kamu cerita tentang apa yang kamu baca, atau tentang film, atau ketertarikan terhadap hobi-hobi tertentu yang akhirnya dia juga mungkin nggak melakukan hobi yang sama gitu ya, tapi dia terlihat tertarik juga gitu, ya kan? Apalagi kalau misalnya benar-benar dia tertarik juga dan mau melakukan hal yang sama. Misalnya contoh, ketika kamu lagi suka banget naik sepeda, pasangan kamu mendukung dan ikut naik sepeda bareng kamu. Ketika kamu butuh diet dan kamu tertarik banget belajar diet, belajar untuk workout, olahraga, dan pasangan kamu support dengan ikut juga diet, ikut juga olahraga. Itu tuh benar-benar menyenangkan sekali gitu ya. Atau kalau misalnya kamu tertarik banget dengan isu-isu tertentu, misalnya seperti sekarang isu-isu yang sedang berkembang, contoh tentang
beauty standard atau tentang feminisme atau tentang apapun gitu, dan dia juga mau terlibat dan diskusi dengan interest kamu. Itu kayak menarik banget gak sih punya pasangan yang kayak gitu. Perlu dicatat bahwa memang ya semua perempuan unik, nggak semua yang aku sampaikan tadi ada di dalam satu perempuan dan wajib dimiliki oleh perempuan, dan emang itu yang diharapkan perempuan. Tetapi menurutku ya pada umumnya seperti itu, tapi mungkin ada hal-hal lain juga yang diinginkan oleh seorang perempuan dari pasangannya. Dan ini menarik sekali sih menurutku untuk dibahas. Nah, kamu sebagai perempuan, apa ya yang kira-kira kamu tuh pengen banget, butuh banget ada di dalam relasi yang sedang kamu jalanin? Misalnya contoh, aku butuh banget sih cowok yang emang harus selalu nraktir terus. Ya, bagi aku itu nggak seperti itu, tapi kan bisa jadi memang bagi sebagian orang itu value-nya seperti itu. Atau misalnya aku butuh banget pasangan aku itu tuh harus selalu antar jemput kemanapun pergi, gitu kan. Dia harus selalu ada 24/7, ya kayak pengangguran gitu ya. Beda-beda sih, tapi menurut aku yang tadi aku mention adalah hal-hal yang secara umum memang dibutuhkan oleh perempuan dalam sebuah relasi. Kalau kalian ngerasa ada hal lain yang memang dibutuhkan oleh perempuan, kalian bisa cek, kalian bisa komen di kolom komentar dan kita bisa berdiskusi. Dan tolong kalian juga komen video berikutnya apa yang mau aku buat, apa yang mau aku sharingkan untuk YouTube aku. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini ya. Bye-bye!